Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Doa dan harapan saya saudara senantiasa dalam keadaan sehat dan penuh sukacita serta berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa surgawi, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk kekuatan dan kuasa-Mu yang memampukan kami. Kembali saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus untuk kami mengerti dan dengan sukacita melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 93 ayat 1-5. Tertulis demikian. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Tahta-Mu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan. Sungai-sungai telah mengangkat suaranya. Sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturan-Mu sangat teguh, bait-Mu layak kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Saudara yang dikasih Tuhan, Raja dengan masa pemerintahan terlama dalam sejarah dunia tercatat adalah Louis ke-14 dari Prancis. Dia memerintah selama 72 tahun dan 110 hari. Dia mulai menjadi raja sejak umur 4 tahun. Salah satu warisan terkenal dari Raja Louis ke-14 adalah Istana Versailles yang megah. Melebihi Raja Louis ke-14 ini, kita perhatikan di sini suatu kebenaran bahwa Tuhan, Sang Pencipta alam semesta ini, adalah Raja yang kekal. Maka Dia adalah Raja yang berkuasa terlama di antara segala raja yang ada di dunia ini. Tuhan Allah Pencipta semesta ini adalah Raja atas seluruh ciptaan. Dia memerintah dengan kuasa. Dia memerintah dengan kemegahan. Dalam perjanjian baru kita mengerti siapa Raja yang dimaksud. Kita lebih mengenalnya secara pribadi. Tidak lain Dia adalah Yesus Kristus, Tuhan yang adalah Raja di atas segala raja. Dalam Wahyu 19 ayat 16 di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Raja segala raja. Artinya bahwa Tuhan adalah penguasa. Dia adalah yang berdaulat dan memerintah di atas segalanya. Tuhan Yesus akan datang di akhir zaman sebagai hakim dan raja atas semua ciptaannya. Kekuasaan dari Allah, Raja atas semesta ini adalah kekal. Kekuasaannya tidak pernah berakhir. Tahtanya sudah ada sebelum dunia diciptakan. Tuhan Yesus adalah yang awal dan yang akhir, yang kekal, yang tidak berkesudahan. Dia adalah Tuhan Raja yang kuasanya dari kekal sampai kekal. Tahtanya tetap untuk seterusnya dan selama-lamanya. Di bagian ayat kelima dari Mazmur 93 ini dinyatakan, peraturan-Mu sangat teguh, bait-Mu layak kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Peraturan Tuhan, firman-Nya itu kokoh, firman-Nya tidak berubah, firman-Nya tinggal tetap dan menjadi pengikat dan dasar dari kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengerti akan kebenaran ini, kita semua hendaknya tunduk dan taat
kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Raja di atas segala raja. Jadikan Dia pusat dari kehidupan dan keputusan kita. Jangan biarkan diri kita yang merajai, tapi biarlah Tuhan yang merajai kehidupan kita. Karena kuasanya kekal, maka kita tidak perlu takut menghadapi situasi yang berubah, keadaan yang kelihatannya sulit, sebab kuasa Tuhan akan sanggup menolong kita. Yesus Kristus tetap sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Dan itu sebabnya kita dapat selalu berharap kepadanya. Biarlah firman Tuhan menjadi pedoman dalam hidup kita setiap hari. Bacalah, renungkan, dan hiduplah seturut dengan kehendak firman Tuhan, bukan menurut dosa dan keinginan daging kita. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya untuk hidup senantiasa dalam ketundukan kepada Raja segala raja, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu ya Bapa, yang sudah kami dengar saat ini, yang memberikan kami kembali pengertian lebih dalam tentang Engkau ya Tuhan. Engkau adalah Tuhan, Raja yang kekal. Pemerintahan-Mu tidak terbatas. Kuasa-Mu berlaku dari kekal sampai kekal. Firman-Mu tidak berubah. Langit dan bumi berlalu, tapi firman-Mu tidak pernah berlalu. Tolong kami Tuhan, ajar kami untuk selalu tunduk dan taat pada pemerintahan-Mu sebagai Raja dalam hidup kami. Dan kami senantiasa mengerjakan, melakukan firman-Mu dalam keseharian kami. Mampukan kami Tuhan, pimpin kami, dan tolong kami selalu melangkah dalam kebenaran-Mu. Berkatilah kami di sepanjang malam ini, pimpin dan sertai kami, berikan tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Kembali kami berdoa mohon lawatan Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sedang dalam keadaan putus asa, kecemasan, ketakutan diberikan pengharapan, kelepasan dan damai sejahtera. Yang sedang dalam persoalan, Tuhan berikan jalan keluar. Berkati bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, dan kuduskan kami, serta sempurnakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.